Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hafifah Hidayatur Rahmi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi pembagian ilmu ekonomi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, tujuannya yaitu agar peserta didik bisa mengetahui ilmu ekonomi ini tidak hanya secara teoritis, akan tetapi bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Oke, saya akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan makro ini terletak pada ruang lingkup dan fokus kajiannya, di mana ekonomi mikro membahas tentang perilaku ekonomi dari unit-unit kecil seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Misalnya, bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang, atau bagaimana perusahaan menentukan harga jual produknya. Nah, sementara ekonomi makro itu melihat perekonomian secara keseluruhan, di mana ekonomi makro ini membahas isu-isu seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian nasional. Nah, jadi teman-teman semua, perbedaan ekonomi mikro dan makro ini, ekonomi mikro ini lebih fokus kepada bagian kecil dari sistem ekonomi, sedangkan ekonomi makro kelihatan gambaran besarnya. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa memahami perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Nah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi berdasarkan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan gambaran yang valid atau data serta fakta yang diperoleh dan disusun secara sistematis. Nah, contohnya seperti gambaran kondisi kritis moneter yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini menjelaskan mengenai definisi hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem perekonomian. Nah, jenis ilmu ekonomi ini berlandasan kepada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 jenis. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada ilmu ekonomi makro dan juga ada ekonomi mikro. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, negara, masyarakat, dan juga kelompok. Nah, teori ekonomi makro ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang. Contoh dari jangka pendek itu seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran. Nah, sedangkan dari contoh yang jangka panjangnya itu keserasian pertumbuhan penduduk, pertambahan kapitalis produksi, serta tersedianya dana investasi. Selanjutnya, teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi mikro ini adalah objek penelitian ekonomi makro, di mana ada rumah tangga konsumsi perorangan, rumah tangga perusahaan perorangan, serta cabang perusahaan atau industri. Nah, teori ekonomi mikro ini ada 3 penjabaran. Yang pertama itu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga ini yaitu proses pembentukan harga, faktor hubungan, bentuk, serta konsep
elastisitas. Selanjutnya teori produksi, yaitu biaya produksi, tingkat produksi, dan kombinasi faktor produksi yang harus dipilih untuk memperoleh laba maksimum. Sedangkan teori distribusi yaitu faktor tingkat upah, tingkat bunga, dan tingkat keuntungan pengusaha. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini merupakan analisis teori ekonomi yang diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, serta ekonomi perbankan dan sebagainya. Nah, mungkin dari penjabaran yang telah saya sampaikan bisa teman-teman pahami agar kita sama-sama mengetahui apa saja teori-teori dari ilmu ekonomi. Tidak hanya itu, kita juga bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Setelah saya menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi, mungkin teman-teman agar bisa lebih memahami dan lebih mengerti serta mengingat kembali nantinya, mungkin teman-teman bisa membuat bagan atau skema terkait tentang materi yang telah saya sampaikan secara menarik, seperti dengan membuat perbedaan ekonomi mikro dan makro, apa saja isi dari ekonomi mikro, contohnya di kehidupan sehari-hari, dan juga ekonomi makro itu penjabarannya seperti apa saja yang ada di dalam ekonomi makro. Nah, agar teman-teman semua bisa mengingat serta memahami lebih dalam terkait materi yang telah saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran pada kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan teman-teman semua terkait pembagian ilmu ekonomi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.